apa yang bisa kita bayangkan tentang hantu? Ya tentu saja mereka seram. Tapi dunia Pokemon lebih dari memperkenalkan hantu yang benar-benar seram. Dan mereka terbagi dalam dua kategori. Hantu yang jadi Pokemon atau hantu ya hantu aja gitu. Gak jelas di mana tujuan mereka. Nah, bagi sebagian hantu yang berubah jadi Pokemon, mereka pasti punya sisi kelamnya tersendiri. Terlepas apakah mereka terlihat manis, intinya mereka pasti muncul dari sesuatu yang tak terpikirkan oleh siapapun. Salah satu kebiasaan paling menonjol dari Pokemon hantu adalah menculik orang-orang. Mereka tidak menculik fisik manusia saja, tetapi juga roh atau jiwa dari setiap manusia yang mereka incar. Mau itu sengaja atau tidak, perilaku ini sudah melewati batas sebagai seekor Pokemon yang disuruh-suruh. Dan percayalah, cara mereka menculik korbannya sangat handal sekali. Bahkan sebagian korbannya tidak menyadari mereka dalam bahaya. Berikut beberapa Pokemon hantu si penculik handal. Mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Cofagrigus. Cofagrigus cukup pintar memanfaatkan kebodohan dan ketamakan manusia. Pada dasarnya, makanan favorit Cofagrigus adalah emas. Sebuah bongkahan emas adalah sesuatu yang enak bagi mereka. Namun, Pokemon ini bersaing bersama para perampok makam. Jadi ya mereka harus pintar-pintar untuk memberikan ketakutan untuk rival mereka sekaligus memberikan rasa jera yang mendalam untuk setiap keturunan mereka. Cofagrigus bakalan berpura-pura menjadi seperti peti mati yang antik dan terlihat bernilai tinggi. Ya apalagi memang tubuh Cofagrigus diselimuti oleh emas murni. Jika ada yang mendekatinya, maka disitulah ia menculik dan menjebak manusia menjadi mumi, terutama manusia yang sedang mencari emas. Shedinja. Ada dua kemungkinan yang bisa kamu alami dari Pokemon ini. Antara beruntung karena punya dua Pokemon dalam satu kali evolusi, atau kesialan karena mendapatkan Pokemon ini dan tidak tahu apa-apa. Meskipun Pokédex Pokemon nggak selalu bisa dipercaya, tapi berkisar pada cerita-cerita mereka, Pokemon melakukan sesuatu lebih dari sekedar hidup. Kamu yang awalnya senang dan penasaran karena tiba-tiba ada Pokemon lain yang muncul di Pokeball setelah Nincada berevolusi, kemudian melihat Shedinja dan memperhatikan betapa anehnya Pokemon ini. Ia diam dan tak bergerak sedikit pun. Ya, selain melayang, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Sampai kamu melihat lubang kosong di belakangnya. Disitulah ia mencuri roh dari orang-orang yang penasaran. Tamat. Froslass. Froslass bukan saja hasil evolusi dari Snorunt, tapi berdasarkan cerita, ia adalah Pokemon yang terlahir dari seorang wanita yang tersesat di badai salju, kemudian menciptakan balas dendam dan melakukan kejahatan yang lebih mengerikan untuk ditemui. Sebagai Pokemon tipe Ice, tentu saja ia memiliki kekuatan yang berkisar pada tipe tersebut. Namun Pokemon ini memanfaatkan tipenya dengan sangat buruk. Saat menemukan mangsanya, ia membekukan mereka dan dapat ia pamerkan. Bukan ini saja, bahkan ada Froslass yang juga pilih-pilih. Yang menurutnya pendaki itu ganteng, bakalan langsung ia bekukan untuk jadi hiasan alias dekorasi sarangnya. Tapi yang jelek dianterin pulang biar nggak tersesat. Georges. Secara kisah, Georges adalah labu yang digunakan untuk menyimpan roh-roh orang mati. Setiap Georges punya ukurannya masing-masing, dan cara mereka untuk menculik orang-orang juga bervariasi. Ukuran kecil akan berpura-pura menjadi anak kecil yang polos, dan seolah-olah dia tersesat sehingga orang dewasa membantunya pulang. Padahal mereka yang pulang ke akhirat karena diculik oleh Georges yang kecil. Yang ukuran besar berpura-pura jadi orang dewasa, kemudian menggandeng tangan anak-anak yang tentu saja mereka sedang diculik untuk dibawa ke akhirat. Dan yang ukurannya super, nggak bakalan pilih-pilih. Secara paksa ia akan menyeret manusia untuk dibawa ke alam baka. Dari ketiganya, tentu saja tidak ada yang benar-benar baik. Mereka punya taktik yang sangat-sangat handal. Chandelure. Karena pada dasarnya Chandelure adalah lampu gantung, maka ia memanfaatkan keunikannya tersebut sebagai mimpi buruk untuk orang-orang. Biasanya, Pokemon ini mendiami rumah-rumah tua atau rusak lah gitu. Pasti ada aja ya kan yang pengen uji nyali. Berasa jadi pahlawan lah kalau udah berhasil memasuki suatu rumah angker dan tua gitu. Tapi di dunia Pokemon, Chandelure akan menjadi lebih berbahaya untuk para manusia yang suka uji nyali. Ia melambaikan apinya dan menghipnotis mereka. Mudah untuk menculik manusia, karena setelahnya ia menyerap roh mereka dan membakarnya, membiarkan roh mereka mengembara tak tentu arah di dunia selamanya. Phantom. Phantom selalu diceritakan lahir dari roh anak-anak yang tersesat di hutan dan meninggal di sana. Memasuki tunggul pohon dan berubah menjadi Phantom. Karena kesepian, ia mencari teman yang bisa diajakin main. Tapi dengan menculik mereka yang bersimpati kepadanya. Karena ia anak-anak, maka mudah bagi Phantom untuk menirukan suara anak-anak tersebut.
Dan kemudian suara tersebut menyesatkan orang-orang dan itulah tujuan awalnya, yaitu berteman dengan mereka. Pokemon ini punya teriakan yang sangat mengerikan sekaligus menyedihkan. Bayangin satu hutan dipenuhi mereka dengan cerita Pokédex yang sangat menyeramkan ini. Dusknoir. Pokemon ini adalah Pokemon pencabut nyawa. Ngeri dan benar-benar ngeri kalau ngelihat ia di depan mata. Karena takdir telah tiba, ia menjemput setiap roh yang akan ia anterin ke Lambaka. Sebenarnya roh itu memang perlu dibimbing, jadi Dusknoir nggak terlalu buruk. Tapi, cara ia mengambil roh itu sungguh mengerikan. Dia benar-benar penculik handal karena datang tak diundang. Dengan mulutnya yang berada di perut, ia pun menelan seluruh tubuh targetnya. Tapi, setelah itu ia membuang tubuh mereka dan membawa rohnya saja. Jadi kayak orang yang lagi sakit, terus dia telan cuma buat ambil rohnya doang. Serem banget nggak sih? Apalagi di Legend Arceus dikatakan kalau Dusknoir kadang salah target, alias membunuh orang yang masih punya kehidupan. Gengar. Mau seseram apapun kisah Gengar, percayalah bahwa susah untuk takut padanya. Apalagi dia berpenampilan gemoy dan sangat ceria. Tapi fokus terlebih dahulu bagaimana ia hidup dengan kebahagiaan itu. Kita pasti merasa kedinginan secara tiba-tiba saat di suatu tempat yang seram. Kalau di dunia Pokemon, keadaan seperti ini terjadi karena Gengar menarik suhu panas manusia dan membiarkan targetnya kedinginan dan ketakutan. Ia bahagia saat mangsanya sedang ketakutan. Tapi lebih daripada itu, ada Gengar yang siap mengintai di sudut-sudut ruangan. Ia bersiap untuk menculik kekuatan hidup mangsanya. Ini mudah ia lakukan apalagi saat bayangan seseorang tersebut terlihat jelas di bawah lampu. Drifloon. Drifloon adalah penculik anak-anak yang sangat terampil. Rasa penasaran dan juga suka seorang anak terhadap balon akan mendatangkan mara bahaya. Apalagi jika balon tersebut adalah Drifloon ini. Sudah dipastikan mereka dalam keadaan yang menakutkan. Sesungguhnya, tubuh Drifloon bukanlah angin, tetapi jiwa-jiwa pengembara yang ngumpul jadi satu untuk membentuk balon ungu ini. Mereka mencoba untuk berteman dengan anak-anak dan memegang tangan anak tersebut sebelum mereka menghilang entah kemana. Jebakan dari tampilannya berhasil menculik targetnya, tetapi terkadang mereka juga suka ditarik-tarik oleh anak-anak. Apalagi jika anak tersebut gendut, dia susah membawanya. Echirant. Menjadi Pokemon yang menjiplak kombinasi tipe Gengar, Pokemon ini dikenal sebagai Pokemon mythical yang sangat unik. Gimana nggak unik? Dia memanfaatkan makanan yang namanya mochi untuk tujuan pribadinya. Tapi mochi di tangan Pokemon ini beda cerita. Cara pecaran menculik korbannya sangat-sangat gila. Bahkan dia melakukannya untuk penyiksaan. Dengan memberikan seseorang mochi, maka orang tersebut telah terkunci. Jika dimakan, maka mochi beracun tersebut akan menarik setiap hasrat dan kemampuan orang-orang, memungkinkan pecaran mengendalikan mereka dan terikat pada keinginannya. Dan itulah beberapa Pokemon hantu si penculik handal. Terlepas cara dan tujuannya, aku pikir Pokédex tak selalu benar-benar harus dipercaya. Tapi cukup mengerikan jika ini beneran nyata. Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat, mohon bantu koreksi. Kita ketemu lagi di next video, aku pamit dulu. Dadah!